Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan antara Lin Tian dan Ning Chuan pun akhirnya terjadi. Kini mereka berdua bertarung sengit satu sama lain. Diagram surga Ning Chuan menghadapi setiap serangan dari Lin Tian dengan kekuatan dahsyat. Tetapi setelah beberapa saat, Lin Tian terluka parah akibat serangan dari Ning Chuan. Ketika dirinya melewati Si Hao, ia kembali mencoba untuk melancarkan serangan lagi. Namun Si Hao sudah bersiap untuk menghalau serangan darinya. Bahkan Si Hao membuat Lin Tian sampai terbatuk darah karena serangan balik darinya. Pertarungan di Bukit Qilin seolah telah mencapai batasannya, tapi langit yang terus bergemuruh menandakan bahwa pertempuran ini masih juga belum berakhir, sebab Si Hao serta Lin Tian kembali bertarung dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Suara retakan tulang terdengar saat Si Hao mematahkan lengan milik Lin Tian. Seketika itu pula Lin Tian berusaha menjauh dari Si Hao agar terhindar dari serangannya. Namun semuanya telah terlambat, karena Si Hao sudah membuat lengannya patah. Banyak orang yang langsung terkejut saat menyaksikan kejadian itu. Lin Tian sendiri hanya bisa terdiam dengan menampilkan wajah pucat sebab menahan rasa sakit. Sementara Si Hao sendiri menatapnya dengan dingin sambil melemparkan lengannya yang telah ia cabut. Lin Tian pun langsung menyambungkan kembali lengan miliknya menggunakan teknik khusus. Dari kejauhan di kapal perang ungu emas, seorang wanita bermata biru terus memperhatikan pertarungan itu. Dirinya menyadari jika Si Hao bukanlah kultivator biasa. Sedangkan Lin Tian memilih untuk lebih baik mundur karena tahu bahwa dia telah kalah. Sementara Ning Chuan melihat Si Hao dengan tatapan yang sangat tajam, lalu sebuah suara dari kapal perang ungu emas mengumumkan, kalau Si Hao dan Ning Chuan telah memenuhi syarat untuk bergabung dengan institusi Dewa Surgawi. Itu merupakan tempat legendaris bagi para kultivator petarung yang memiliki kekuatan luar biasa. Mendengar tawaran tersebut tentu membuat banyak orang menjadi tak percaya. Tetapi setelah pembicaraan singkat, Si Hao serta Ning Chuan pun setuju menerima tawaran itu. Si Hao berpikir bahwa kota kuno yang ia cari berada di luar 3.000 provinsi, dan tersembunyi dalam wilayah terlarang yang luas dipenuhi dengan bahaya. Di sampingnya terlihat Ning Chuan yang mulai meragukan tentang banyak hal setelah mendengar ujian tersebut, sebab wilayah terlarang tidak hanya luas tapi juga menyimpan ancaman besar. Bahkan ada beberapa ahli pernah mencoba memasukinya, namun kebanyakan dari mereka tak pernah kembali lagi, termasuk para master sekte yang memiliki pencapaian luar biasa. Banyak pria di tebing menegaskan jika ini bukanlah sekedar ujian biasa, melainkan kesempatan untuk memahami betapa mengerikannya dunia yang sesungguhnya. Bukan hanya makhluk hidup yang menjadi ancaman di sana, tetapi juga zat-zat misterius yang dapat membunuh seorang ahli dalam sekejap mata. Dalam ujian kali ini makhluk tertinggi, serta para master sekte berada di garis awal yang sama. Walaupun ada sebuah jalan yang lebih aman menuju kota kuno, namun para tetua tersebut mengingatkan, kalau ujian ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga mengenai ancaman yang mungkin mereka hadapi di masa depan nanti. Si Hao pun memilih untuk terus melangkah maju, agar bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaannya, tentang Dewi Willow, perbatasan Desolate dan tentang masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan Ning Chuan tertarik dengan apa yang bisa mereka dapatkan di lembaga Dewa Surgawi, di antaranya mungkin ada teks kuno, teknik rahasia, metode kultivasi dari era terdahulu, sampai kesempatan untuk bertukar petunjuk dengan keturunan abadi sejati. Suasana di kapal perang menjadi lebih ramai ketika para wanita mulai menggoda Si Hao, dengan candaan dirinya menantang mereka agar bertukar petunjuk dengannya.
Kemudian jika ia menang maka mereka harus menuangkan teh dan melayaninya, tetapi candaan itu membuat Huo Linger kesal, sehingga langsung mencubit tubuhnya. Saat perjalanan menuju wilayah terlarang dimulai, Huo Linger terlihat sangat khawatir, karena dirinya tahu betapa berbahayanya jalan yang akan ditempuh oleh Si Hao, dan secara tak terduga Si Hao berkata, kalau ia akan mempersiapkan pernikahan setelah melakukan perjalanan ini. Hal tersebut tentu membuat Huo Linger menjadi tersipu malu ketika mendengarnya, namun perpisahan kali ini mungkin jauh lebih lama dari sebelumnya. Dia juga tak tahu apakah Si Hao dapat kembali dengan selamat. Dan apabila dirinya kembali, ia harus pergi lebih jauh lagi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Si Hao berusaha menenangkan kegelisahan sang kekasih dengan mengatakan, bahwa aku akan membawa pulang makhluk-makhluk legendaris sebagai tunggangan. Namun di balik ekspresi tenangnya, Si Hao sebenarnya menyadari, jika dirinya tidak mungkin kembali dalam waktu singkat. Jadi sebelum berpisah, Si Hao pun mengajak Huo Linger menuju Provinsi Iblis untuk bertemu dengan kakek ke-15. Setibanya di sana, sang kakek menyambut kedatangan mereka dengan hangat, apalagi setelah mengetahui bahwa Huo Linger merupakan putri dari Kaisar Api. Kakek ke-15 mengucapkan candaan mengenai pernikahan mereka. Tetapi Si Hao sadar dan berbicara kalau ini bukanlah waktu yang tepat, karena perjalanan yang harus diriku tempuh masih sangatlah panjang, bahkan aku merasa kalau hidupku pun tidak ada kepastian. Mendengar perkataan darinya semakin membuat dada Huo Linger bertambah sesak. Lalu setelah beberapa hari bersama kakek ke-15, kini Si Hao harus melanjutkan perjalanannya. Huo Linger pun tak dapat menutupi kesedihannya, sebab ia telah banyak kehilangan orang-orang yang dirinya cintai. Sebagai bentuk perpisahan, Si Hao akhirnya mengajak Huo Linger ke hutan Murbei Api, yaitu tempat yang menyimpan banyak sekali kenangan tentang mereka berdua. Sebelum pergi, Si Hao berjanji meskipun dunia dalam kekacauan besar, atau bahkan jika langit dan bumi runtuh, diriku pasti datang untuk melindungimu. Tapi Huo Linger hanya ingin Si Hao kembali dalam keadaan sehat serta selamat. Si Hao perlahan melangkah pergi, meninggalkan sang kekasih yang diselimuti keheningan. Huo Linger menatap dirinya yang semakin jauh dengan bertanya-tanya, apakah ini adalah perpisahan terakhir mereka, atau hanya awal dari sebuah penantian panjang. Kini setiap langkah yang diambil oleh Si Hao terasa semakin berat, membuat Linger berpikir apakah semuanya benar-benar sepadan dengan perpisahan mereka. Dunia akan segera dilanda kekacauan, pertumpahan darah juga mungkin akan terjadi. Ia memahami pilihan Si Hao walaupun sesungguhnya dirinya ingin menahannya, sehingga dia hanya bisa berharap agar Si Hao selalu selamat. Huo Linger bilang, dan jika suatu saat nanti dunia ini lenyap, maka perasaanku hanya akan menjadi kenangan. Si Hao pun tersadar bahwa jalan menuju keabadian juga berarti kehilangan, bahkan rasa ragu sempat menyelimuti hatinya, dan jika dirinya membawa Huo Linger beramanya apakah itu merupakan keputusan yang tepat, tetapi Huo Linger dengan tegas menolak sebab ia takut akan mempersulit perjalanan Si Hao. Huo Linger juga tidak mau kalau Si Hao nanti ragu untuk menghadapi masa depannya. Selain itu jalan yang harus ditempuh terlalu berbahaya, jadi Linger takut Si Hao justru malah terus mengkhawatirkannya. Si Hao mulai terbang ke langit meninggalkan Huo Linger seorang diri, namun secara tiba-tiba Kaisar Api datang dengan tatapan tajam. Dia bertanya pada Si Hao, mengapa kau tidak memberi harapan padanya? Pertanyaan darinya seolah menusuk hati Si Hao. Ia mengira jika melakukan perjalanan ini adalah pilihan terbaik, tapi ternyata rasa sakit ini akan terus ada meskipun dirinya jatuh di tengah jalan. Huo Linger memang akan tetap menunggunya dalam kesedihan yang tak berujung, sehingga secara perlahan Si Hao mulai mengerti bahwa dia tak bisa menghindari perasaan tersebut. Tanpa keraguan sedikit pun dirinya berbalik dan kembali ke hutan Mulberry Api. Di sana terlihat Huo Linger yang masih berdiri dalam kesedihan. Ketika pria yang sangat dia rindukan kembali di hadapannya, dirinya berpikir kalau itu hanyalah sebuah ilusi.
Tetapi suara lembut Si Hao membuatnya tersadar jika ini bukanlah sebuah ilusi. Wajah Wollinger yang awalnya muram kini kembali berseri. Kaisar Api yang mengamati dari kejauhan akhirnya mengambil keputusan. Dia berkata, "Jika takdir telah mempertemukan kalian maka jangan tinggalkan penyesalan. Jadi hari ini diriku akan menikahkan kalian berdua di bawah langit senja." Pernikahan mereka berlangsung tanpa keramaian. Hanya mereka bertiga dengan Kaisar Api sebagai saksinya. Wollinger dan Si Hao pun berbincang hingga larut malam, seolah ingin mengabadikan setiap momen bersama. Namun perpisahan tetap tak bisa dihindari. Sudah saatnya Si Hao pergi melanjutkan perjalanannya. Si Hao pun melesat terbang menembus langit. Di tengah perjalanan sebuah kabar mengguncang seluruh dunia. Sebab para makhluk dari dimensi lain telah membuka jalur menuju kota kuno tersembunyi, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka yang berani memasuki lembaga dewa surgawi legendaris. Kesempatan tersebut menarik perhatian banyak kultivator dari berbagai penjuru negeri, sementara Si Hao saat ini telah tiba di perbatasan wilayah tak berpenghuni. Ia bertemu dengan 3 makhluk tertinggi yang penuh dengan kebijaksanaan serta kekuatan. Mereka menjelaskan tentang bahaya yang akan dihadapi. Mereka juga memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin berhenti dan mundur. Walau lebih dari 10.000 praktisi memilih menyerah, namun Si Hao tetap terus berjuang. Jalur menuju masa depan pun telah terbuka. Itu merupakan tanda bahwa perjalanan penuh rintangan sudah dimulai. Dan ketika melewati jalan kuno Si Hao sampai di wilayah asing yang sangat sunyi. Tetapi keheningan tersebut hilang, saat dirinya menemukan mayat-mayat tergantung di pepohonan. Tanpa diduga sebatang rumput melesat ke arahnya sampai menghancurkan sebuah gunung. Dia pun menyadari kalau setiap langkah di tempat ini, mungkin bisa menjadi langkah terakhirnya. Secara tiba-tiba terdengar suara dingin disertai bisikan dalam bahasa kuno. Bahkan makhluk dari perbatasan desolet telah muncul. Mereka juga melihat para peserta bukan sebagai pejuang melainkan sebagai makanan. Si Hao segera menggenggam erat pedang abadi miliknya. Saat tahu kalau pertarungan hidup dan mati akan dimulai, perjalanan yang ia lalui belum terlalu jauh. Namun ancaman yang menantinya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 209 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.